Bahkan Allahu yaghdabu in taraka su'alah, Allah benci kalau ada orang meninggalkan minta. Wan nasu yaghdabu hina yus'alu, sementara manusia benci kalau suka diminta. Sekali gua bagi, 2 kali gua bagi, 3 kali lu minta, siapa lu? Bahasa manusia begitu. Dan manusia mempunyai banyak kekurangan. Mau disama-samain gak sama sama Allah. Allah lu minta berapa kali Allah kasih. Lalu dikasih rezeki sama Allah. Ketika lu bersyukur ke Allah, bukan lu lihat seberapa banyak nikmatnya, tapi yang lu lihat siapa yang kasih itu nikmat, yang ciptain langit dan bumi. Itulah orang makrifat, nyampe kepada Allah. Dia nggak lihat gede kecil. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah bil qabul li tamami kulli sulwa ma'mul wa ila hadrati Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram syuhurillahi lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajil takarrumana, wa bil ilmi nawwir ya alim ulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqrabu ilaihi min isyaratihi. Bukanlah seorang arif ahli ma'rifat man, yaitu orang idza asyara, idza asyara, apabila ia mendapatkan isyarat, wajadal haqqo, ia mendapati Allah, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, min isyaratihi, daripada isyaratnya. Balil arifu, tetapi orang yang ma'rifat itu, man la isyarata, orang yang tidak ada isyarat lahu baginya, lifanaihi fi wujudihi, karena lenyapnya ia di dalam keberadaan Allah, wantiwaihi, dan berlipatnya ia fi syuhudihi, di saat menyaksikan kepada Allah,
Al-isyaratu, isyarat itu al-tofu, lebih lembut, minal ibarati, daripada ibarat. Wahia, dan yang namanya isyarat kinayatun, satu kinayah. Wa talwihun, dan catatan. Wa imaun, dan isyarat la tasriha, yang tidak ada penjelasannya. Wahia allati yasta'miluha ahlu hadhihi tariqati, dan itulah yang dipakai oleh ahli ini tariqah, fima bainahum, pada apa-apa yang ada di antara mereka, inda dzikrihim, ketika mereka menyebutkan, li asrari tauhidi, akan rahasia-rahasia tauhid, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Jadi orang ma'rifat itu bukanlah orang yang apabila ia mendapatkan isyarat, ia mendapati Allah lebih dekat daripada dirinya. Bukan. Kenapa? Sebab dia masih lihat dirinya, masih melihat diri pribadinya dia. Ahli ma'rifat secara hakiki yang sebenarnya bukan seperti itu. Tapi ahli ma'rifat man la isyarata lahu, orang yang gak perlu pakai isyarat. Pengen menemukan Allah gak butuh isyarat. Orang ma'rifat kalau udah kenal kepada Allah, li fanaihi, karena lenyapnya ia, fi wujudihi, di dalam keberadaannya Allah. Jadi orang ma'rifat begitu, sampai dia ngelihat dirinya sendiri karena terpukau sama keberadaan Allah. Pernah dengar kisah Nabi Yusuf gak? Ketika istri-istri pejabat melihat Nabi Yusuf yang begitu sangat ganteng, sampai gak terasa tangannya dipotong-potong, tuh gak terasa. Kenapa? Terpukau dengan apa? Keindahan, kegantengannya Nabi Yusuf. Kalau di sini Bang Andre dah itu apa yang gak berasa. Ya Allah, ya Rabbi, tahu-tahu kopi udah habis aja, nggak berasa. Saking apa? Terpukau. Hati itu begitu. Al-qalbun wahid idza saghalat an syai'in saqatat an diddi. Kalau udah tertumpu kepada yang satu, yang lain hilang. Asli hati begitu tuh. Kalau udah full, penuh dalam dirinya, dalam hatinya Allah, itu sampai dia nggak merasakan dirinya sendiri ada, terus sampai nggak ngerasain itu. Makanya ada orang yang ditanya, Syekh dipanggil, di sini nggak ada Syekh, di sini yang ada Allah. Kenapa dia ngomong begitu? Ngelihat dirinya sendiri, dia nggak lihat. Yang ada cuma Allah. Jadi bukanlah orang yang marifat itu orang yang pakai isyarat sampai dia mengatakan Allah lebih dekat daripada isyarat itu sendiri. Itu belum marifat karena masih dia lihat dirinya. Isyarat di sini katakan al-isyaratu al-tofu minal ibarah. Isyarat itu lebih lembut daripada ibarat. Orang tua kita dulu kalau marah nggak pakai ngomong, dilihat matanya mendelik dikit, kita udah takut, udah ngerti. Tuh, orang tua anak dulu tuh begitu tuh, asal emaknya udah kagak ngomong aja dah, kayak gitu, udah ngerti tuh. Sama kita juga udah ngerti. Kalau bini kita di rumah udah diem aja, ada apa nih?
Ada apa nih? Disuruh makan, diem. Suruh minum, diem aja. Ada apa nih? Sariawan. Oh, sariawan. Itu namanya isyarat. Isyarat. Isyarat itu kinayatun, satu kinayah. Bahasa sindir gitu, bahasanya nggak jelas. Itu bahasanya tuh. Kayak gini dalam ilmu fikih, ada bahasa kinayah. Lo, gue lihat kayaknya senang banget hari ini. Dia bilang, gue lagi bujangan. Gitu. Tuh, dia ngomong lagi bujangan, padahal punya bini nggak? Punya. Gue lihat lu kayaknya seneng banget hari ini. Gue lagi bujangan dong. Tuh kinayah tuh. Kinayah. Kalau dia pengen maksud mentalak, kudu ada di hati niat talak. Jadi bahasa bujangan itu bisa jatuh talak, bisa kagak. Yang namanya kinayah. Atau misalnya sama bini kita lagi kesel, udah lu pulang ke rumah orang tua lu dah. Tuh. Kan gitu, disuruh pulang ke rumah orang tua. Itu belum tentu talak. Karena bahasanya kinayah. Bisa jadi dia dalam hati, sono lu pulang ke rumah, ntar gue nyusul. Gitu. Belum tentu kan. Nah, isyarat itu lebih lembut daripada kinayah. Jadi nggak ada bahasa apa-apa. Kalau misalnya kita lihat, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan di dalam diri kita. Nih, lagi duduk kita nih dikasih tenang nih. Berarti Allah itu isyarat, Allah redho sama kita. Itu isyaratnya itu begitu. Nggak perlu Allah katakan gembiralah engkau, aku redho. Enggak. Di hati kita ada kedamaian, di hati kita ada ketenangan. Itu menunjukkan Allah redho. Nah, tenang itu isyarat. Isyarat, ada yang ngasih tenang, siapa? Allah. Iya, hati saya tenang, iya. Cuman Allah lebih dekat daripada ketenangan itu sendiri. Itu belum dikatakan orang ahli marifat. Orang ahli marifat nggak perlu pakai isyarat. Biar kata nggak dikasih tenang juga nyampe ke Allah, sebab dia terpukau. Udah nggak lihat dirinya sendiri, udah nggak lihat bagaimana apa yang terjadi pada dirinya sendiri, udah nggak lihat pakaiannya sendiri, udah nggak lihat rambutnya, udah nggak lihat bagaimana tubuhnya. Kenapa? Tenggelam di dalam keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang marifat begitu. Udah nggak dia lihat dirinya, yang dia lihat Allah, Allah, Allah. Itu ahli marifat. Lifanaihi, karena lenyapnya ia fi wujudihi, di dalam keberadaan Allah. Ahli marifat gitu. Dikasih yang namanya musibah, baik ke Allah. Iya, dan itu datang dari Allah. Dikasih senang, nyampe ke Allah. Itu dia nggak lihat dirinya, yang dilihat Allah nih. Gitu. Maka ada orang punya duit 1.000 perak, punya duit 100 perak, tapi yang ngasih Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia 2024. Iya, kalau saya sih Presiden Pak Anies. Boleh nggak sih ngomong gitu? Iya. Boleh nggak sih kalau ngitung dicurangin? Boleh nggak sih?
Hah? Nggak boleh ya? Tapi yang menang boleh, yang menang bebas. Boleh ya. Boleh nggak sih kalau orang nanya malah joget-joget, boleh nggak sih? Boleh, nggak ada. Iya, dikasih duit 100 perak, tapi dia nggak jajanin, dia simpen, dia laminating. Bukan dia lihat duitnya, tapi yang dilihat siapa? Yang ngasihnya. Lalu dikasih rezeki sama Allah. Ketika lu bersyukur ke Allah, bukan lu lihat seberapa banyak nikmatnya, tapi yang lu lihat siapa yang ngasih itu nikmat, yang ciptain langit dan bumi. Itulah orang makrifat, nyampe kepada Allah. Dia nggak lihat gede kecil. Itu orang bersyukur mah begitu. Dapat rezeki ngojek sehari 50.000, alhamdulillah. Dia nggak lihat gede kecilnya, Allah yang ngasih rezeki. Wah, bersyukur mulu, kebanggaan banget. Masya Allah. Tuh. Dia ngedoa, ya Allah tidak kunjung diijabah, baik sangka ke Allah. Sebab apa gambaran dalam kehidupan keseharian kita? Kalau ada orang ngamen datang ke rumah, lagunya enak, kira-kira langsung dikasih apa kagak? Tar dulu, biar selesai dulu lagunya ya. Itu kan, apalagi yang lagi jatuh cinta. Sekian lama. Wah, lagunya enak nih. Dah, nyanyi dulu satu lagu. Malah dikasih ntar ada gedean dikit. Biasanya begitu. Orang yang nyampe ke Allah ngelihat seberapa gede atau seberapa kecilnya, ngelihat apakah langsung atau ditundanya. Yang dia lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala begitu senang, begitu suka, begitu ridho kalau ada hamba suka meminta. Bahkan Allahu yaghdabu in taraka su'alah. Allah benci kalau ada orang meninggalkan minta. Wan nasu yaghdabu hina yus'alu. Sementara manusia benci kalau suka diminta. Sekali gua bagi, 2 kali gua bagi, 3 kali lu minta, siapa lu? Bahasa manusia begitu. Dan manusia mah punya banyak kekurangan. Mau disama-samain gak sama sama Allah. Allah mah lu minta berapa kali Allah kasih. Lu minta 1000 kali Allah kasih. Bahkan Allah katakan, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum qamu fi sa'idin wa idin fasa'aluni fa'aqaitu kulla wa'idin mas'alatahu mana qasam mimma indi illa kama yankusul mihyatu idza udkhilal bahra. Hai amba-ambaku, kalau sekiranya orang dulu, orang sekarang, jin dan manusia kumpul di satu tempat lapangan yang luas, mereka minta semuanya kepadaku. Dari miliaran penduduk alam dunia, minta semua kepada Allah, bangsa jin dan manusia. Lalu aku kasih semuanya. Mana qasam min ma'indi, maka apa yang kumiliki tak akan pernah berkurang. Illa kama yankusul mihyatu idza udkhilal bahra, kecuali bagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Angkat jarum itu, air yang jatuh dari ujung jarum itu yang aku berikan kepada seluruh makhlukku, sementara sisanya adalah lautan milikku, nggak pengaruh apa-apa. Minta sama Allah. Habis sholat, ya Allah, saya pengen kaya, banyak harta, saya pengen pakai buat ibadah. Begitu. Ya Allah, kasih saya rezeki berlimpah, biar saya bisa ibadah silaturahim ke Syekh Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu minta. Ini udah dikasih rezeki, kagak daftar-daftar.
Tuh, kayak begitu. Hayo haji paling ujung nazirin lu. Yang lain pada kemana ini? Kedua ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu minta ke Allah. Ya Allah, pertemukan saya dengan jodoh kekasih pilihan saya, yang jadi penghias kalbu di kala rindu, pelipur lara di kala duka, pengobat hati yang luka. Ya Allah, pertemukan saya dengan kekasih hati yang akan menemani saya di saat saya sudah tua. Ya Allah, kasih mudahin jodoh saya. Minta ke Allah, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tungguin, Allah tungguin. Kayak gitu, ya. Insyaallah. Jadi ahli ma'rifat tuh begitu. Tak perlu isyarat, dia sadar. Tak perlu isyarat, lenyap dirinya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlipat dirinya oleh sebab terpukau dengan keindahan Allah, terpukau dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan mata kepala yang ini, tapi mata batin kita, mata hati kita, yang bisa merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ahli ma'rifat. Jadi nanti semakin dekat kita, semakin zikir kita, semakin kita langsung nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita suka zikir, terusin zikir walaupun belum nyampe ke hati. Kenapa kata Syekh Ibnu Athaillah, teruskan zikirmu betapapun belum sampai ke dalam hati, cuma di lisan saja. Sebab nanti awal akhir lambat laun dari lisan bakal nyamber ke dalam hati. Itu bakal berasa. Yang baca ratib itu kalau udah nyamber ke hati nggak bakal cepet-cepet dibaca, dihayatin bener-bener gitu, ya. Maka subhanallah, ahli-ahli marifat begitu. Kayak orang sembahyang, semakin kusuk dia sembahyang, bukan malah semakin cepat, semakin lambat sholatnya. Kayak gitu. Ya, kita nggak perlu ngurusin orang. Oh iya tuh baca cepet apa enggak. Urusin diri kita sendiri, nyampe nggak ke Allah. Kayak gitu. Ya, kayaknya nanti terus dihayati, nanti dikit-dikit bacaannya kita mengerti, kita hayati, kita jiwain, supaya nyampe kepada ilmu ma'rifat, kenal kepada Allah. Bilisan dulu. Kalau di lisan kita udah akrab dengan Allah, nanti bakal nyamber ke dalam hati. Di situ kita bakal ngerasain nikmatnya baca Quran. Di situ kita bakal ngerasain lezatnya zikir, lezatnya kita sujud, lezatnya kita ruku, lezatnya kita baca doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ, ya. Terusin zikir, terusin dawamin. Yang mau baca zikir pakai ratibul adad, ratibul atas, silahkan. Oh saya nggak sempat ini ratib, baca yang lain. Apa? Baca sholawat, banyakin baca sholawat. Jangan kosong hati, sebab banyak orang maksiat gara-gara kosong hatinya. Itu. Atau jangan diam diri, sebab banyakkan penyakit dari diamnya kita. Air diam aja jadi penyakit, gimana hati yang diam, gimana badan yang diam. Makanya al-harakatu barakatun. Daripada lu diam, mendingan kita berangkat ke pengajian. Daripada kita diam, mendingan kita berangkat ke majelis. Daripada kita diam, nanti bakal muncul bayangan-bayangan, fantasi-fantasi yang membuat diri kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kayak gitu, ya.